ikra. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faslun yaqrahu syadidul sakhnati wa Irfa sautak. yaqrahu syadidul sakhnati wa syadidul barudatil wa syamsi fi jihati haratin fi ina'in man tabain muntabi'in fi badanin duna saubin wa tazulu karohatu bitabridi. Faslun la tasihu taharatu bil ma'i musta'malin al-qalil fi raf'i hadatsin wala izalat najas falau adkhala mutawadi yadahu fil ma'il qalil ba'da ghusli wajhihi ghairu nawil iktirafi sara ma'ul baqi musta'malan. Wal musta'mal fi tahril masnuni kaghuslatil thaniyati wasalisati tasihu taharatu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu, faslun yukrahu syadidus sukhunah wa syadidul burudah. Kemarin kita membahas bahwa toharoh baik wajib atau sunnah tidak sah kecuali menggunakan air yang mutlak. Air mutlak yaitu mayusamma ma'an min bila qaidin lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Air yang enggak mutlak itu ada berapa kemarin? Ada berapa macam air enggak mutlak? 3. Ya. Air yang enggak mutlak itu ada 3. Ada yang mutaghayyir bi taghyirin taghayyuran fahishan. Kalau memenuhi 6 syarat. Apa 6 syarat? Taghayyurnya fahish. Kemudian bi mukhalitin, tahirin, yastaghnil mawanhu, artinya la yasyukul ihtirazu anhu. Kemudian alla yakuna taghayyur bi nafsihi, kemudian alla yakuna al mukhalid milhan ma'yan wala turaban. Fikih itu dihafalkan kayak gitu ya. Yang inti-inti itu dihafalkan itu. Jadi faham penting, hafal juga penting. Jadi sekiranya antum kemana saja ilmunya bareng sama antum, bukan ilmunya di kitab. Kalau kitabnya ketinggalan, ilmunya ketinggalan juga ya. Nah, itu. Ada beberapa harus yang dihafalkan. Kalau nggak bisa semua. Udah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua air musta'mal. Insyaallah nanti kita bahas di fasal setelahnya ini. Kemudian yang ketiga air mutanajjis. Sekarang sebelum membahas air musta'mal, sebelum membahas air yang mutanajis, musannaf akan menjelaskan air-air yang mutlak, tohir mutahhir, suci dan bisa mensucikan hadas atau najis, cuma makruh digunakan. Ada beberapa air yang makruh digunakan, di matanya ini disebutkan 3. Kalau di Busrul Karyanya disebutkan 7. Gitu. Sebenarnya selain ini juga masih ada air-air makruh digunakan. Pertama, yukrahu syadidus sukhunati. Makruh menggunakan air yang sangat panas. Ukurannya sangat panas, yang makruh digunakan ini sekiranya tidak mengakibatkan doror. Kalau mengakibatkan doror, hukumnya haram. Air mendidih antum pakai wudu. Ya, itu. Air mendidih dipakai wudu, yang lupas kulitnya. Ini bukan makruh, apa? Haram. La dororo wala diroro. Itu. Jadi air yang sangat panas yang makruh digunakan sekiranya tidak menyebabkan doror, cuma bisa menyebabkan kita tidak sempurna wudunya. Wudu yang sempurna itu kan dibasuh, kemudian diratakan air-air pelannya itu, jadi diratakan di dalku, kemudian diulang 3 kali. Kalau air panas kan antum wudunya kayak gini kan ya, mungkin tidak ngulang 3 kali, tidak sampai ngelupas kulitnya, tapi wudunya menjadi tidak sempurna. Ini yang makruh. Ini yang makruh. Kalau sampai doror, terlalu panas, mendidih, itu, maka hukumnya haram bagi orang yang doror. Kalau orang yang nggak doror, sakti misalnya orangnya ya, saktinya tidak ada masalah. Kalau doror haram. Ini yang pertama. Yang kedua wasyadidul burudati, air yang sangat dingin. Ini juga makruh. Kalau tidak ada dzon menyebabkan doror. Kalau ada dzon apalagi yakin menyebabkan doror, maka hukumnya haram. Air dingin yang makruh digunakan ini apa? Air yang sekiranya mencegah
wudhu sempurna, melakukan sunnah-sunnahnya. Jadi akhirnya antum melakukan wajib-wajibnya saja. Kesunatan-kesunatannya tidak antum laksanakan dengan sempurna. Ini makruh. Wudhu yang sempurna, usahakan wudhu itu yang sempurna, melakukan sunnah-sunnahnya. Kalau terlalu dingin, tidak bisa antum wudhu sempurna. Akhirnya hukumnya makruh. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, wal musyammasu, air yang panas karena matahari. Kalau tadi sadidus suhuna panas karena apa saja? Karena dipanaskan pakai listrik, pakai api, atau apa saja. Panas karena apa saja. Lah ini khusus, disebutkan secara khusus, al-musyammasu, air yang panas karena matahari. Air yang panas karena matahari itu haram dipakai lagi-lagi kalau tidak dzon atau yakin doror. Kalau dzon atau yakin doror bukan makruh tapi haram. Kalau tidak dzon, tidak yakin, makruh. Kenapa? Karena khawatir ada doror. Walaupun jarang. Air yang panas karena matahari yang memenuhi syarat 9 nanti itu makruh dipakai karena ada kekhawatiran menyebabkan penyakit baros. Penyakit baros itu apa? Belang. Itu. Jadi kulitnya itu belang. Bukan kayak panu. Kalau panu diobati gampang. Kasih aja, belikan obat salep untuk pembunuh jamur, insya Allah hilang. Tapi kalau baros tidak bisa. Baros ini cacat dari dalam sudah. Jadi darahnya, peredaran darah di dalam tubuh ini menjadi terganggu. Sehingga putih permanen. Ya, putih permanen. Nah, kalau dzon, dugaan kuat atau yakin menyebabkan seperti itu, hukumnya haram. Kalau hanya sekedar kekhawatiran, tidak sampai dugaan kuat, kekhawatiran saja. Karena memang air yang panas karena matahari itu berpotensi, walaupun tidak besar, berpotensi menimbulkan penyakit baros, belang tadi itu ya. Belang, jadi kulitnya itu warnanya putih, tidak sama dengan kulit lainnya. Nah, ini hukumnya makruh air musyammas. Wadah ya? Jadi air yang panas karena matahari, baik sengaja dipanaskan atau kepanasan. Atau kepanasan. Nah, ini kepanasan dengan sendirinya, bukan sengaja dipanaskan. Hukumnya makruh. Tapi hukum makruh jika memenuhi 9 syarat. Di sini di matan Muqaddimah Hadramiyah disebutkan sebagian saja. 9 syarat itu dinodhomkan oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu abahnya Habib Umar bin Hafid. Nah, jadi air musyammas itu hukumnya makruh digunakan dengan 9 syarat. Nadhamnya qad karrahu musyammasan ta'atsara halata taksirin lihayyin kurira. Tiga nadham ini syarat makruhnya menggunakan air musyammas. Jadi ada 9 syarat yang dinadhamkan, disebutkan oleh para ulama. Ini Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ini menadhamkan saja. Qad karrahu musyammasan ta'assara. Ulama memakruhkan air musyammas.
air yang terpanaskan oleh matahari ta'assaro, yang menerima efek matahari. Artinya panas karena matahari, bukan hanya terkena sinar matahari. Musyammasan terkena sinar matahari. Makruh jika ta'assaro, ketika air itu terdampak oleh matahari, artinya menjadi panas. Ta'assaro menjadi panas karena matahari. Kalau air kena sinar matahari tapi nggak sampai panas, ya nggak ada masalah. Jadi qad karahu musyammasan ta'assaro. Ulama memakruhkan air yang terkena matahari yang sampai panas. Jadi terpanaskan oleh matahari. Kalau nggak sampai panas ya enggak. Jadi baru kena sinar matahari sebentar, enggak sampai panas, enggak. Jadi kalau sampai kepanasan oleh matahari itu yang apa? Makruh. Kenapa? Ketika terpanaskan oleh matahari di wadah yang terbuat dari logam, matahari ini akan mengeluarkan zat beracun dari dalam logam. Logam itu mengandung zat beracun. Kalau enggak kepanasan aman. Kayak wadah seng itu, gelas yang dari seng, ya. Kayak kopinya inti semalam. Gelasnya dari seng kan ya? Nah, gelasnya dari seng. Ini kalau dikasih air enggak panas, aman. Tapi kalau antum kasih air, kemudian kepanasan matahari, sengnya ini, logamnya ini mengeluarkan zat beracun. Zat berbahaya yang bisa mengakibatkan itu cacat di kulit tadi, penyakit belang. Jadi makruh menggunakan air musyammas yang kepanasan. Satu syaratnya. Jadi sampai panas, kena matahari sampai panas. Kalau udah sampai panas enggak. Kemudian halat tata sirin, ketika masih panas. Kalau kepanasan matahari, antum biarkan 1 jam, dingin lagi dipakai enggak apa-apa. Jadi harus kepanasan oleh matahari. Kedua, menggunakannya halat tata sirin, ketika masih panas. Kalau udah didinginkan, enggak makruh. Ketiga, lihayin, makruhnya digunakan untuk orang yang hidup. Kalau untuk memandikan mayat, tidak makruh. Khilaf ini menurut Imam Ibnu Hajar. Itu. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, lihayin, khusus orang hidup. Jadi air panas karena matahari digunakan mandikan mayit, tidak apa-apa, tidak makruh. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, ini nggak syarat ini. Jadi lihayin ini syarat menurut siapa? Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli tidak. Kata Imam Romli, hatta untuk mayat makruh. Hatta untuk mayit, mandikan mayit tetap makruh. Ini syarat ketiga. Kuriro penyempurna nadom. Syarat keempat, in fi ina in muntobi la nakdi. Syarat keempat ini. Jika airnya berada di wadah muntobi. Muntobi itu apa? Yang bisa dibentuk menggunakan palu. Kalau dipukul pakai palu, itu bisa penyok. Bisa dibentuk kayak seng, besi, atau apa saja. Bahan-bahan dari logam. Ya. Nah, itu. Kalau dari semen dipukul pakai palu bukan penyok, hancur. Paham ya? Nah, ini. Jadi dari wadah-wadah logam, gampangan itu wadah logam. Jadi wadah-wadah logam. Lanakdi yang bukan emas perak. Nakdun emas perak enggak. Untuk emas perak enggak makruh, tapi kena haram. Ya. Antum wudu wadahnya dari emas atau perak, haram, enggak makruh, tapi haram gara-gara emas peraknya. Tapi kemakruhan enggak ada. Kenapa? Karena tadi kan wadah logam itu kalau terisi air, kepanasan oleh matahari mengeluarkan zat berbahaya. Kalau emas perak enggak, emas dan perak itu enggak mengandung zat itu, makanya enggak makruh, bersih. Emas perak itu enggak mengandung zat tersebut, makanya enggak bisa berkarat kan. Emas dan perak itu enggak bisa berkarat, bersih, makanya enggak makruh, tapi kena keharaman dari sisi lain menggunakan wadah emas dan perak. Udah, syarat keempat itu. Syarat kelima, di waktu harin, ketika cuaca panas. Menggunakan air musyammas makruh kalau cuaca panas. Airnya panas, cuacanya panas. Ya. Airnya panas, cuacanya panas. Kalau airnya panas, cuaca dingin tidak ada masalah. Pakai air musyammas di puncak Bromo. Tidak apa-apa. Yang penting jangan di sekitar kawah. Kalau di sekitar kawah ya panas juga. Nah, gitu. Di puncak gunung, di Nongkojajar ya. Di sekitar Gunung Bromo yang cuacanya dingin. Ya, cuacanya dingin. Nah, ini yang makruh. Kalau di daerah panas itu makruh. Kalau di daerah dingin tidak makruh.
Pas cuaca maksudnya. Cuacanya ketika cuaca apa? Panas. Kalau pas cuaca dingin, musim dingin tidak makruh. Ketika cuacanya panas baru makruh. La biwakti bardi, tidak ketika cuaca dingin. Kalau pas cuaca dingin tidak makruh. Kemudian syarat keberapa tadi ini? Kelima. Syarat keenam, bibadanin. Makruh dipakai untuk badan. Kalau untuk nyuci pakaian, pakai mesin cuci tidak apa-apa. Yang penting tidak tersentuh badan. Antum punya air panas gara-gara matahari. Mau nyuci pakaian di mesin cuci, airnya disiramkan, tidak tersentuh oleh tangan antum. Untuk nyuci pakai pakaian, untuk ngepel lantai, tidak makruh. Makruhnya untuk apa? Untuk badan. Untuk nyuci pakaian, nyuci ngepel lantai dan yang lain-lain tidak makruh. Bibaladil hari, makruhnya kalau daerahnya daerah panas, jadi airnya masih panas, cuaca panas, daerah panas. Daerah panas dicontohkan oleh para ulama seperti daerah-daerah Timur Tengah. Daerah Timur Tengah seperti Hadramut, yaitu Hijaz, yaitu daerah Makkah, Madinah. Kalau pas musim panas, panasnya luar biasa. Kalau pas panas, panas sekali. Kalau pas dingin, dingin sekali. Itu di Hadramut, di Makkah, Madinah. Kalau pas musim panas, panas sekali. Kalau pas musim dingin, dingin sekali. Kalau Son'a musimnya hanya kalau nggak dingin, dingin sekali. Itu. Ada Hudaidah juga di Yaman. Hadramut di Yaman. Kalau pas panas, panas sekali. Kalau pas dingin, dingin sekali. Ada Son'a, ibu kota Yaman. Musimnya hanya 2. Kalau nggak dingin, dingin sekali. Nggak ada panas. Ima dingin atau dingin sekali. Ada Hudaidah, sama di Yaman juga. Musimnya cuma 2. Kalau nggak panas, panas sekali. Nggak punya dingin. Jadi musimnya kalau nggak panas, panas sekali. Itu lengkap Yaman itu ya. Jadi ada daerah yang kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali. Ada yang hanya panas dan panas sekali, ada yang hanya dingin dan dingin sekali. Nah, khusus daerah panas. Kata Masyayikh di Hadramut dulu, Indonesia enggak termasuk. Indonesia ini daerah sedang. Panasnya enggak terlalu. Walaupun antum kadang-kadang kepanasan ya. Walaupun antum kadang-kadang kepanasan, apalagi daerah Pasuruan, Surabaya ini luar biasa ya, istimewa panasnya. Itu bagi kita. Tapi sebenarnya untuk ukuran global itu nggak terlalu panas. Nah, jadi contohnya Hadramut, Makkah, Madinah, itu pas musim panas. Jadi yang makruh kalau airnya sedang panas, cuacanya panas, daerahnya daerah panas. Daerah Indonesia enggak berlaku. Kemudian di baladil hari, walam yakun muayyanan. Masih ada air lagi. Walam yakun mayanan, airnya tidak harus dipakai. Artinya tidak harus dipakai, masih ada air yang lain. Ketika masih ada air yang lain, pakai air musammas makruh. Kalau tidak ada satu-satunya ya air yaitu musammas itu tidak makruh, sudah pakai aja. Nggak punya air lain, mau sholat belum wudu, adanya air musammas, air lain tidak ada. Ketika perjalanan misalnya pakai aja, tidak makruh selama tidak apa? Tidak dzon, dugaan kuat atau yakin doror. Kalau dzon atau dugaan kuat doror, haram ganti tayamum. Paham ya? Nah, kemudian syarat ke-9, walam yaksal alam. Dia tidak khawatir sakit. Artinya tidak khawatir sakit kena penyakit apa tadi namanya? Baros, belang tadi itu. Khawatir di sini maksudnya dzon atau ya yakin. Kalau hanya khawatir tidak sampai dzon, tidak ada masalah, tidak haram. Itu yang makruh. Jadi dia tidak dzon atau yakin sakit. Kalau sampai dzon atau yakin sakit bukan makruh tapi haram lah. Udah, ini syarat makruhnya menggunakan air musammas. Tadi wadahnya kan harus wadah logam. Kalau wadah plastik, air yang panas wadahnya wadah plastik, ya Pak? Makruh apa enggak? Di fikih enggak disebutkan, tapi sebenarnya wadah plastik lebih bahaya dibanding wadah logam. Tandonnya plastik, panas, jangan dipakai dulu. Dan kalau minum yang panas-panas, apakah air putih panas, teh panas, kopi panas, jangan pakai wadah plastik. Doror itu. Penyakit itu marot. Ya. Jangan biasakan makan makanan yang panas atau minum minuman yang panas pakai piring atau gelas plastik. Kalau makan ada kuahnya panas, jangan pakai piring plastik. Kalau minum yang panas, jangan pakai gelas plastik. Itu dorornya lebih besar dibanding ini. Nah, itu. Kenapa? Nanti kena panas itu plastiknya itu ada yang larut.
zat di situ itu lebih bahaya dibanding yang terkandung di dalam logam. Jangan biasakan. Nah, itu. Nah, di sini kebiasaan ya kalau tahlil bikin kopi panas, tekonya itu dari apa? Wadahnya itu morong kata orang Jawa ya. Apa itu namanya? Wadah minum yang besar itu. Hah? Teko ya. Tekonya dari plastik. Enggak bagus itu. Atau sekarang biasanya kalau beli di kafe-kafe atau di warung-warung itu atau acara-acara biar ribet, enggak pakai acara cuci gelas, dikasih gelas yang kertas itu ya. Itu juga dilapisi plastik, kalau ada plastiknya ya bocor. Kertas saja, antum pakai minum kopi teh bocor. Itu enggak bocor gara-gara ada lapisan plastik, enggak bagus itu. Jangan biasakan minum-minum seperti itu. Enggak bagus, bahaya untuk kesehatan. Mungkin sekali dua kali tidak apa-apa, kalau keseringan bahaya. Itu. Kecuali orang yang kondisinya lemah itu bisa walaupun tidak sering bahaya. Hindari hal-hal yang berbahaya itu. Jadi agama kita itu melarang kita membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Itu tidak diperkenankan. Walatulku biaidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kita dilarang, nggak boleh. La dororo wala diroro. Udah. Ini kita baca matan Muqaddimah Hadramiyah. Wal musyammasu, termasuk air yang makruh digunakan adalah air yang panas karena matahari. Fi jihatin haratin, di daerah panas. Ini tadi di baladil hari. Fi inain muntabi, di wadah logam yang bisa dibentuk dengan palu. Kalau dipukul pakai palu bisa membentuk sesuai yang kita inginkan. Itu kalau kaca ya pecah. Itu. Enggak makruh kalau wadah kaca, wadah gelas. Itu enggak makruh. Atau wadah dari tanah yang dibakar, enggak makruh dipakai. Fi badanin, makruhnya kalau di mana? Badan. Itu. Duna saubin. Kalau untuk pakaian enggak makruh. Kecuali kalau pas nyuci pakaian kita nyucinya pakai tangan, ya sama aja kena tangan, makruh. Ya. Kalau pakai mesin cuci kita siramkan airnya begitu, itu enggak makruh. Di sini disebutkan syarat cuma berapa? Fi jihatin haroh, inak muntabi, fi badan. Berapa syarat? 3. Syarat lengkap. Ya ada 9. Itu kan menurut Habib Muhammad. Di Muqaddimah 3. Di Muqaddimah 3 bukan berarti yang lain tidak disyaratkan. Karena Muqaddimah ini disusun untuk pemula, ya biasa. Kebiasaan ulama, kalau kitab itu disusun untuk pemula, nggak disebutkan lengkap. Wadah ya? Lengkapnya ini, bukan berarti nggak disyaratkan. Watazulu bitabrid, watazulu aikaroha. Kemakruhan itu hilang ketika sudah dingin. Nah, tadi syaratnya apa? Halata tasirin, air musyammas makruh kalau ketika panas. Kalau udah dingin, makruhnya menjadi hilang. Berapa air yang makruh digunakan? Yang disebutkan di Muqaddimah Hadramiyah? 3. Syadidus sukhunah, syadidul burudah, musyammas dengan 9 syarat. Ada lagi di Busul Karim itu, yang keempat, air-air yang ada di daerah yang dimurkai oleh Allah. Seperti air yang ada di kampung Sadom. Nah, itu. Di Yordania sana, di kampung Sadom. Tempatnya kaum Nabi Lut yang dimurkai oleh Allah. Kaumnya Nabi Lut itu dulu apa? Maksiatnya itu apa? LGBT. Hubungan sesama laki-laki. Sebab awalnya ceroboh dalam jaga aurat. Jadi mereka itu biasa buka aurat di depan orang lain itu. Awalnya dari situ. Nah, gara-gara ceroboh dalam buka aurat, akhirnya terjadi maksiat itu liwat itu. Naudzubillah min dzalik. Paham ya? Itu maksiatnya mereka. Terus mereka juga sembarangan kalau ngentut sembarangan. Kumpul sama orang itu prot itu. Kumpul sama orang prot ada malu itu. Jadi mereka kentut sembarangan. Itu kebiasaan kaum Nabi Lut. Jadi kalau ngentut sembarangan, tidak tahu malu, ya. Kemudian ceroboh dalam menjaga aurat. Akhirnya kemudian mereka melakukan liwat, diadab oleh Allah. Adabnya apa? Malaikat Jibril ngangkat kampungnya. Kampung Sadom itu, kampung Sadom, makanya disebut Sodomi, ya. Disebut Sodom. Karena kampungnya namanya kampung Sadom. Itu kampungnya itu diangkat dari bumi sampai mendekati langit. Sampai malaikat yang di langit itu mendengar kokokan ayam kampung itu. Nah, itu mepet ke langit. Setelah mepet ke langit dibalik. Jadi diangkat ke langit ini dihujani batu api.
dihujani batu api. Sampai mepet ke langit. Setelah nyampe ke langit dibalik, dimasukkan jadi kuburan sudah ya. Tenggelam, kampung seorang hilang. Dibalik tanahnya. Gitu. Sampai sekarang ada danau di kampung itu, ya bekas kampungnya itu ada danau, makhluk apapun tidak bisa hidup di situ. Makhluk apapun itu, dan panas airnya. Bekas batu api dulunya itu. Panas. Tidak ada makhluk apapun yang bisa hidup di danau itu. Nah, antum wudhu dari daerah itu, air yang ada di daerah itu makruh. Daerah-daerah yang pernah dimurkai oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Daerah situ itu makruh untuk digunakan. Wadi Muhasir juga sama. Makruh karena pernah dimurkai. Apa? Dulu Abroha waktu mau nyerang Ka'bah itu kan dilempari api oleh apa? Oleh burung ababil. Jadi ada burung ababil bawa batu api. Batu kayak batu dari neraka gitu, ada batu api. Setiap batu sudah ada namanya, jatuhnya ke orangnya yang bersangkutan. Lah itu pernah dimurkai. Makanya antum wudhu dari air yang ada di Wadi Muhasir, lembah Muhasir, atau tayamum pakai debu yang ada di lembah Muhasir, itu makruh. Orang ketika haji itu akan melewati tempat itu. Dianjurkan, Rasulullah SAW menganjurkan kalau melewati tempat itu yang cepat. Jangan selfie. Ya, yang cepat segera keluar. Karena takut apa? Takut sisa azab masih ada, antum kena nanti. Takutnya bekas batunya dulu masih ada atau apa. Itu tempat yang pernah dimurkai. Lah tempat yang pernah dimurkai jangan dikunjungi. Ini darurat karena memang jalur menuju salah satu manasik haji. Harus melewati Wadi Muhasir. Suruh jalan yang cepat. Kalau naik mobil, naik motor yang kenceng. Kalau jalan yang cepat. Jangan tolak-tolak, jangan berhenti apalagi selfie. Nah, daerah-daerah seperti itu jangan didatangi. Maka termasuk kebahlulan yang nyata itu. Bahlulun mubin ya. Bahlulun mubin. Ada orang pergi ke Mesir ziarah makamnya Fir'aun. Tabarukan sama Fir'aun. Ya selfie sama Fir'aun. Bahlul itu namanya. Paham ya? Ngapain itu orang-orang maghdub dimurkai oleh Allah. Antum masuk ke situ kalau runtuh di situ gimana? Kuburannya sama Fir'aun. Seneng dikubur sama Fir'aun. Bersebelahan sama Fir'aun. Nah, jadi jangan suka pergi ke tempat-tempat yang di situ tempat yang dimurkai oleh Allah. Jangan. Wisata jauh-jauh keluar tiket datang ke Mesir, bukan ziarah para aulia, bukan ziarah Sayyidah Zainab, bukan ziarah Sayyidah Nafisah, Imam Syafi'i, Imam Suyuti, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, banyak aulia di sana. Nah, itu. Banyak bukan ziarah itu malah ziarah Fir'aun. Ingin tabarukan sama Fir'aun, kayak kekurangan yang diziarah itu. Tabarukan sama Fir'aun. Habis itu foto di piramid dibuat status bangga. Ini bahlul yang dibanggakannya. Kebodohan yang dibanggakan. Terus bahlul bangga. Itu bahlul sadar kalau bahlul sih mending. Ini bahlul bangga. Jangan. Nah, itu tempat yang dimurkai Allah, jangan. Nah, ini termasuk yang makruh. Kemudian juga termasuk makruh itu adalah bertoharo menggunakan air bekas perempuan. Jadi ada bak mandi, ada perempuan mandi habis haid, ada perempuan habis wudhu. Sisa air yang di bak mandi makruh digunakan untuk laki-laki. Makruh. Iya, makruh. Jadi sisanya itu. Kalau mandi bareng enggak makruh. Rasulullah SAW pernah mandi bareng dengan salah satu istri beliau, Sayyidah Aisyah. Pernah, enggak makruh. Sisanya itu yang makruh. Jadi kalau habis perempuan mandi itu dari bak mandi atau dari timba, sisanya itu bukan air mustamal, air mutlak, sisanya itu dipakai wudhu, dipakai toharoh sah, tapi makruh. Ada sirnya khusus. Ada sirnya. Salamna. Kita apa hikmahnya? Udah. Yang jelas bukan karena unsur Islam itu merendahkan wanita. Enggak. Satu-satunya agama yang betul-betul memuliakan wanita itu agama Islam. Satu-satunya peradaban yang memuliakan wanita itu hanyalah Islam. Itu enggak, bukan karena itu. Ada hikmah yang kita enggak paham. Enggak semua kita paham. Ya, enggak semuanya kita paham. Dan Rasulullah SAW juga melarang untuk kita duduk di tempat yang habis diduduki perempuan.
Pernah dulu sahabat itu datang mau duduk satu tempat oleh Rasulullah SAW disuruh pindah, jangan di situ. Loh, kenapa Rasulullah? Barusan diduduki oleh perempuan. Nah, barusan diduduki perempuan. Kalau antum duduk di situ, tempat yang baru diduduki itu kan masih anget, panas kan, anget kan. Antum duduk di situ nanti takut pikirannya ngerenyeng. Ya, pikirannya ngerenyeng ngeres akhirnya muncul pikiran-pikiran ngeres lah. Ini dihindari. Pak ya, jadi kalau antum ada antrian atau apa naik bis bekas perempuan baru bangun, jangan duduk situ. Takut pikirannya ngeres. Ya, takut pikirannya ngeres cari tempat lain. Lu berdiri tidak ada ya, sudah aksan berdiri. Kalau rezeki antum nanti antum duduk juga, paham ya? Tunggu sampai hilang angetnya. Ada. Lah seperti itu. Takut pikirannya ngeres. Kemudian itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yang juga makruh digunakan dari wadah logam. Makruh toharo dari wadah nuhas, itu logam, tembaga. Itu makruh. Jadi wadah nuhas itu makruh karena ya itu tadi ada Muhammad Hamid. Hah? Tidur. Nah. Ayo. Dipanggil Habib, salah satu dipanggil Habib. Jadi dari wadah nuhas, yang nomor 6 itu dari wadah nuhas, itu juga makruh. Kemudian yang ketujuh, air-air yang khilaf, ada yang mengatakan boleh dipakai, boleh tidak, itu khilaf, sah apa enggak, kayak air yang diem, bukan air mengalir, itu khilaf, ada yang mengatakan tidak sah, makruh. Nah, jadi wudu atau tohara dari air yang diem, nggak ngalir, itu makruh. Ini secara fikih begitu, ya kayak bak mandi itu, ya. Antum ada bak mandi kan? Airnya diem apa ngalir? Diem kan? Lah antum wudu dari situ atau mandi wajib atau mandi sunnah dari air yang diem itu makruh. Ini secara fikih. Cuman Sayyidina Abdurrahman As-Segaf beliau mengatakan tidak makruh. Karena apa? Begini, dari air yang diem itu satu makruh ada larangan dan dikhawatirkan air yang diem ini habis digunakan oleh orang yang memiliki penyakit menular, ya, yang habis digunakan oleh orang yang punya penyakit menular. Akhirnya khawatirnya antum pakai air itu nanti ketularan. Semuanya dari Allah, ini sabab aja. Khawatir ketularan. Itu secara fikih begitu. Tapi Sayyidina Abdurrahman As-Segaf mencabut kemakruhannya. Enggak, saya jamin enggak makruh dan saya jamin enggak bakalan kena penyakit. Saya yang tanggung jawab kalau kena penyakit. Itu Sayyidina Abdurrahman Segaf. Makanya di Hadramut biasa wudhu dari air yang diem. Di Hadramut itu ada istilahnya itu jabiyah. Itu ada istilah jabiyah di masjid-masjid itu ada jabiyah kayak bak mandi itu tapi ke bawah. Ke bawah. Airnya diem. Ya dibuat mandi, ya dibuat wudhu sama orang. Nah, itu. Setiap hari diganti airnya. Nah, itu. Air diem. Itu dari Sayyidina Abdurrahman Segaf. Jadi beliau mengatakan tidak makruh. Dan saya yang tanggung jawab, tidak bakalan kena apa-apa. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Itu Sayyidina Abdurrahman Segaf mengatakan begitu. Makanya di Hadramut biasa pakai air yang diem kayak gitu. Kayak gitu. Di Indonesia karena Islamnya dari Hadramut, ya begitu. Biasa pakai bak mandi yang airnya tidak ngalir. Aslinya kalau secara fikih yang benar, tidak usah pakai bak mandi. Tidak usah pakai mandi, ya pakai shower itu kayak di hotel-hotel itu ya. Kayak di hotel-hotel pakai shower. Tapi orang desa bingung biasanya ya. Orang desa biasanya bingung kalau mandi di hotel itu. Bingung ya apa ini? Kayak enggak sreg gitu ya. Kayak enggak sreg. Jadi kamar mandi hotel itu enggak sreg. Ada yang enggak sreg karena kurang seger, enggak bisa buor. Sebagian orang kan mandi itu suara nyiduk airnya itu terdengar dari radius 500 meter ya. Nah, itu buor. Jadi ceboknya tuh habis satu jeding gitu. Nah, sebagian orang kayak gitu, sebagian orang itu ada yang was-was itu akhirnya masuk kamar hotel itu semua disoweri. Suara orang jeding itu hanya kalau dia habis dari kamar mandi toilet hotel basah semuanya tempat itu, bukan hanya tempat dia mandi aja semuanya basah. Nah, ini enggak terbiasa ya, enggak terbiasa.
Jadi dari air yang diem itu, tidak ngalir itu, hukumnya makruh. Ini versi madhab kita seperti itu. Tapi Sayyidina Abdurrahman Segaf mengatakan tidak makruh dan menjamin untuk tidak akan terkena apa-apa. Wadah. Visual sebelum masuk ke fasal sebelahnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang kita beralih ke fasal selanjutnya. Kita bahas air yang ghairu mutlak yang kedua, yaitu air musta'mal. Faslun la yasihhut taharatu bil ma'il musta'mali al-qalili. Itu. Tidak sah kita toharoh bersuci menggunakan air mustakmal yang sedikit. Jadi menggunakan air mustakmal yang sedikit itu tidak sah. Air mustakmal pasti sedikit, tidak ada ceritanya air mustakmal itu banyak. Kalau ada air mustakmal 2 wadah. Kemudian dicampur jadi satu menjadi banyak, artinya banyak itu air banyak secara fikih itu berapa? 2 kul. 2 kula berapa liter? 216. Jadi air 2 kula itu 216 liter. Jadi tidak ada ceritanya air mustakmal itu banyak, 216 liter atau lebih. Kalau kurang itu mungkin. Nah, jadi air mustakmal itu mesti sedikit. Kalau banyak bukan mustakmal, tapi apa? Mantan mustakmal. Ya, mantan mustakmal. Jadi ada 2 wadah sama-sama mustakmal, sama-sama sedikit. Digabung jadi satu mencapai 216 liter. Bukan mustakmal lagi sudah. Kembali mutlak, kembali tohir mutohir. Jadi tidak sah toharo menggunakan air mustakmal yang sedikit. Nah, apa itu air mustakmal? Nah, ini definisinya air mustakmal. Ini definisinya air mustakmal. Ma'adda ma'la buddha minhu. Asimas syakhsu bitarkihi amla ibadatan kana amla. Air mustakmal itu ma'adda ma'la buddha minhu. Air yang sudah digunakan untuk sesuatu yang harus dilakukan. Jadi air yang sudah digunakan untuk sesuatu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Harus dilakukan seperti orang hadas kecil. Kalau mau sholat, harus wudhu apa enggak? Harus. Air yang dipakai untuk wudhu menghilangkan hadas, mustakmal. Ada orang junub atau berhenti dari haid nifas atau habis melahirkan, ingin sholat, harus mandi apa enggak? Harus. Air yang mereka pakai untuk mandi menghilangkan hadas itu mustakmal. Ada pakaian najis atau badan najis, mau sholat, harus disucikan apa enggak? Harus. Lah, air yang digunakan untuk nyuci pakaian najis atau badan yang najis, mustakmal. Dan demikian seterusnya. Pokok yang harus. Jadi air yang sudah digunakan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Harus dilakukan ini, asimas syakhsu bitarkihi amla. Baik ketika ditinggalkan dosa atau enggak dosa. Yang ditinggalkan dosa seperti orang mukallaf, orang balik dan berakal, punya hadas, wajib wudhu apa enggak? Wajib wudhu apa enggak? Wajib, harus wudhu kan ya? Kalau enggak wudhu langsung sholat, dosa apa enggak? Dosa. Lah, air yang digunakan wudhu orang dewasa, mustakmal. Kenapa? Harus dilakukan. Dan ketika enggak dilakukan, dosa. Atau enggak dosa, pokok kalau harus dilakukan, walaupun ditinggalkan tidak dosa, tetap mustakmal. Contohnya anak kecil. Anak umur 8 tahun. Wajib sholat apa enggak? Enggak wajib. Orang tuanya wajib nyuruh. Anaknya enggak wajib. Jadi kalau anak itu enggak sholat, anaknya enggak dosa. Yang dosa orang tuanya. Walinya yang dosa. Wadah ya? Nah, jadi anak kecil umur 8 tahun, kalau mau sholat, harus wudhu apa enggak? Harus wudhu apa enggak?
Hah? Harus wudu. Tapi kalau seandainya ada anak kecil diem-diem, pura-pura ke kamar mandi, ternyata enggak wudu langsung sholat. Pura-pura doyahanu. Ya. Pura-pura wudu, tapi ternyata enggak wudu, langsung sholat. Dosa apa enggak anak kecil? Anak kecil enggak punya dosa. Anak kecil itu kalau maksiat enggak dosa. Kalau ibadah dapat pahala. Kepingin. Balik kecil atau gila ya. Itu baru bisa. Kembali kecil atau gila. Jadi anak kecil itu kalau maksiat enggak dosa. Kalau ibadah dapat pahala. Nah, tapi anak kecil yang akan sholat, umur 8 mau sholat, harus wudu apa enggak? Hah? Harus wudu. Kalau dia enggak wudu, dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Enggak dosa. Anak kecil enggak punya dosa ya. Nah, enggak dosa. Nah, air yang digunakan wudu anak kecil mustakmal. Kenapa? Wudunya la budda minhu. Harus dilakukan walaupun dia enggak dosa. Jadi pokok air yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan, baik ketika ditinggalkan dosa atau tidak. Yang dosa seperti orang dewasa, kalau enggak wudu dosa. Yang enggak dosa, anak kecil. Kalau enggak wudu, enggak walaupun harus untuk wudu. Kalau mau sholat harus wudu, diharuskan orang tuanya harus. Ayo wudu dulu. Kalau seandainya dia enggak wudu, enggak dosa. Ibadatan karena amlah, sesuatu yang harus itu ada kalanya ibadah. Ya kayak kita orang muslim. Kita muslim mau sholat wudu dulu. Wudu kita ini atau mandi janabah dulu. Mandi kita ini ibadah apa enggak? Ibadah. Air bekas mandi ibadah ini yang wajib atau wudu yang wajib ini hukumnya mustakmal atau bukan ibadah. Harus dilakukan tapi bukan ibadah, mustakmal juga. Contohnya apa? Jadi ada misalnya orang laki-laki muslim punya istri Nasroniyah. Nasroniyah yang memenuhi syarat, sulit ditemukan. Ada Nasroniyah memenuhi syarat untuk dinikahi. Ada Nasroniyah memenuhi syarat untuk dinikahi. Nah, jadi suaminya muslim, istrinya Nasroniyah. Haid, tidak boleh berhubungan. Kalau sudah mampet dari haid, boleh berhubungan tapi harus mandi. Lah mandinya si perempuan Nasroniyah ini ibadah apa bukan? Bukan ibadah, harus dilakukan biar halal untuk suaminya ya. Jadi istri yang Nasroniyah harus mandi. Artinya untuk bisa halal harus mandi. Kalau tidak mandi, tidak halal itu. Tidak halal berhubungan dengan suaminya ya. Jadi harus mandi. Kalau tidak mandi tidak halal. Berarti harus dilakukan mandinya. Tapi apakah mandinya si perempuan ini ibadah? Orang kafir laisa ahlan lil ibadah. Bukan ibadah dia. Harus dilakukan biar halal sama suaminya. Tapi bukan ibadah. Lah air bekas mandinya Nasroniyah yang haid tadi itu mustakmal apa enggak? Mustakmal apa enggak? Mustakmal. Karena yaitu tadi ma'ada mala buddha minhu, sudah digunakan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Wadah ya. Nah, ini namanya air mustakmal. Lah air mustakmal tidak boleh. La tasihut thaharah bil ma'il mustakmal al-qalil. Air mustakmal yang sedikit. Toharo kemarin kita tahu. Toharo ada berapa macam? Sesuai definisinya Imam Ibnu Hajar. 4 apa? Rafu hadatsin, au izalatu najisin, au ma fi manahuma, au ala suratihima. Artinya jika disimpulkan toharoh wajib atau toharoh sunat tidak sah dilakukan kecuali menggunakan air mutlak. Tidak sah menggunakan air mustakmal. La tasihut toharatu. Tidak sah toharoh. Baik toharoh yang wajibah atau mandubah. Mandi janabat, mandi haid nifas wilada, pakai air mustakmal, tidak sah. Mandi Jumat, mandi setiap malam bulan Ramadan, mandi karena mau ijtima' ma'annas fil khair. Ini juga tidak sah menggunakan air mustakmal. Jadi toharoh menggunakan air mustakmal. Mustakmal itu secara bahasa artinya sudah digunakan, tidak sah. Al-qalil kalau sedikit. Mustakmal untuk apa? Air yang sudah digunakan untuk apa? Fi raf'i hadasin. Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Tidak boleh dibuat toharoh. Wala izalatin najis. Air yang sudah digunakan
untuk menghilangkan najis. Tidak sah dibuat toharo. Lebih lengkapnya ini tadi. Pokok air yang sudah digunakan untuk melakukan toharo yang harus dilakukan baik ketika ditinggalkan dosa atau tidak, ibadah atau tidak. Ini tidak sah dibuat toharo. Baik toharo sunnah atau tidak. Jadi kesimpulannya, toharo wajib atau sunnah tidak sah menggunakan air mustakmal. Kalau ada toharo wajib, air bekasnya mustamal apa enggak? Toharo wajib, antum mandi wajib atau wudhu wajib, air bekasnya mustamal apa enggak? Mustamal. Kenapa? Karena labudda minhu. Ramadan, malam Ramadan sunat mandi kan ya? Sunat mandi kan? Hukumnya sunat apa wajib? Sunnah. Lah air bekas mandi malam Ramadan itu, malam-malam Ramadan, air bekasnya mustamal apa enggak? Mustamal apa enggak? Kenapa mustamal? Apa harus mandi Ramadan itu? Mandi Ramadan itu harus apa enggak? Mandi Ramadan harus apa enggak? Enggak. Mandi Jumat harus apa enggak? Mandi karena mau kumpul orang dalam majelis kebaikan harus apa enggak? Enggak harus, sunnah. Air bekas toharo sunnah enggak mustakmal. Wadah ya? Air bekas toharo sunnah enggak mustakmal. Toharo sunnat enggak boleh pakai air mustakmal. Air bekas toharo sunnah enggak mustakmal. Antum kalau wudhu menghilangkan hadas, airnya mustakmal. Kalau wudhu tajdid, tadi sholat duha sudah wudhu, sekarang belum batal, mau sholat duhur wudhu lagi, wudhu mengulang tajdid sunnah apa wajib? Air bekas wudhu tajdid, mustakmal apa enggak? Mustakmal apa enggak? Enggak mustakmal. Karena wudhunya sunnah. Hah? Enggak mustakmal. Tidak sesuai dengan definisi. Apa definisi air mustakmal? Ma'adda ma'la buddha minhu. Tidak. Wudhu tajdid tidak la buddha sunnah. Wudhu tajdid itu Iya kan wudhunya dia nggak bisa kecuali dia ngerasain rukun yang pertama. Ngerasain ngenakin airnya. Iya, tapi tidak wajib. Wudhunya yang kita bahas toharohnya. Iya. Wudhu tajdid harus apa enggak? Iya maksud iya kan nggak harus. Tidak harus. Karena ketika dia mau ngelakuin itu, Iya. kan harus pakai. Iya, beda rasanya. Antum kalau mau wudhu tajdid harus pakai air mutlak. Tidak boleh pakai air mustakmal, makainya untuk wudhunya. Antum mandi Jumat sama, harus pakai air mutlak. Antum mandi malam-malam Ramadan, harus pakai air mutlak. Tapi air bekas mandi Ramadan tak mustakmal, karena tidak wajib. Air bekas mandi Jumat tidak mustakmal, karena tidak wajib. Air bekas wudhu tajdid enggak mustakmal karena tidak wajib. Buat kayak ini kayak apa? Basuhan kedua sama basuhan pertama yang sunnah beda kan? Tidak ada basuhan pertama sunnah. Basuhan pertama dari yang mandi sunnah, Iya. wudhu sunnah. Basuhan pertamanya sama basuhan kedua dari yang fardu beda kan? Iya. Mandi sunnah baik basuhan pertama, kedua, ketiga. Wudhu tajdid baik basuhan pertama, kedua, ketiga, enggak ada yang wajib kan? Semuanya enggak ada yang wajib kan? Enggak ada yang wajib. Maka enggak mustakmal airnya. Lah, kalau wudhu yang wajib, mandi yang wajib, air basuhan pertama mustakmal karena wajib. Air basuhan kedua, ketiga tidak mustakmal. Jadi antum harus bisa membedakan antara dua hal ini. Toharo sunnah harus air mutlak. Harus pakai air mutlak. Tidak sah pakai air mustakmal. Yes. Ini. Jadi toharo, sekali lagi, toharo sunnah harus pakai air mutlak. Tidak boleh air mustakmal. Titik. Wadah. Sekarang ini air yang dipakai. Sekarang air sisa, air bekas. Bukan air sisa, air bekas. Kalau antum mau mandi sunnah, mau wudhu sunnah tajdid, harus pakai air mutlak, tidak boleh mustakmal. Ini yang mau dipakai. Nah, habis dipakai, lah ini air bekasnya ya, air bekasnya. Habis dipakai mandi sunnah, habis dipakai wudhu sunnah, nggak mustakmal. Kalau anak kecil wudhu mustakmal nggak? Air wudhu kecil wudhu
mustakmal. Sunat, wudhunya nggak wajib. Wudhunya harus. Makanya kalimatnya la budda minhu. Bukan Itu juga harus, Ustaz. bukan kalimat wajib. Wudhu tajdid harus apa enggak? Iya, kan nggak harus. Cuma ketika dia Nggak harus. ingin melaksanakan wudhu tadi, dia harus Lah, melakukan rukun yang ke- pertama, kan? kepingin melakukan wudhu tajdid, ini harus apa enggak? Ketika antum ada keinginan untuk wudhu tajdid, Tak tanya pada Ustaz. enggak, ini dulu antum Harus Jak. nggak, Ustaz? Harus. Kalau dia apa? Sholatnya enggak wudhu, enggak sah. Makanya harus. Makanya kalimatnya la budda, bukan harus, bukan wajib. Ini dakiknya ulama. Jadi makanya enggak pakai kalimat fardu, enggak pakai kalimat wajib, begitu loh. Wudhunya anak kecil harus, enggak saya katakan wajib. Ya, enggak saya katakan wajib. Wudhunya anak kecil harus. Harus untuk apa? Biar sholatnya sah. Kalau dia enggak wudhu, sholatnya enggak sah. Harus untuk apa? Untuk sahnya sholat. Kalau wudhu tajdid tak harus sama sekali. Anak sudah kepingin wudhu tajdid, tak urungkan, enggak apa-apa. Anak kepingin wudhu tajdid karena tadi sudah tak pakai sholat duha. Sekarang mau sholat duhur, saya tajdid. Enggak harus. Ada keinginan, tidak ada keinginan, tak urungkan, tidak ada masalah. Tidak ada keharusan untuk wudhu tajdid. Tidak ada keharusan. Wudhu, mandi Jumat, mandi malam-malam Ramadan, tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Nah, makanya air bekasnya tidak mustakmal. Beda kalau wudhunya anak kecil, mandinya istri Nasroniyah yang habis haid, ini harus. Bukan wajib. Kalimatnya bukan wajib, harus. Harus untuk apa? Wudhunya anak kecil harus untuk sahnya sholat. Harusnya untuk sahnya sholat. Kalau tidak wudhu, tidak sah sholatnya. Mandinya istri Nasraniyah harus untuk halal bagi suami. Kalau tidak mandi, tidak halal bagi suami. Ya, Pak. Terus rukunnya mandi sunnah, Rukunnya mandi sunnah kenapa? kan tetap harus kena ini, kan harus juga. Mandinya harus apa enggak? Yang kita bahas begitu. Mandinya harus apa enggak? Enggak harus kan? Nah, itu di situ. Letak perbedaannya di situ. Wadah ya. Nah, jelas. Wadah antum bisa membedakan dua hal ini. Jadi untuk toharo wajibah jelas, enggak ada iskal. Toharo yang wajibah, yang labuda, untuk dilakukan harus pakai air mutlak, enggak boleh mustakmal. Air bekasnya mustakmal. Nah, kalau toharo sunnah, antum ingin toharo sunnah, harus pakai air mutlak. Enggak boleh pakai air mustakmal. Air bekasnya enggak mustakmal. Air bekasnya tidak mustakmal. Wadah ini? Ya, wadah ya. Nanti dilanjut kalau mau dilanjut ya. Yang lain wadah? Wadah ya. Jadi harus bisa membedakan itu antum. Toharo sunnah harus pakai air mutlak. Enggak boleh air mustakmal. Tapi air bekasnya tidak mustakmal. Air bekasnya tidak mustakmal. Udah. Sekarang air mustakmal, air yang bekas digunakan untuk malabudha minhu kan ya? Ada syaratnya. Jadi malabudha minhu ini mustakmal fi raf'il hadas. Ini ada syaratnya. Air yang habis digunakan menghilangkan hadas, baik hadasnya anak kecil, orang dewasa, orang kafir atau yang muslim tadi, itu untuk bisa dikatakan mustakmal ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Apa syaratnya? Ayu adiyah. Mala buddha minhu. Syarat kedua. Ayakuna qalilan. Ayyan fasila anil udwi. Jadi air yang bekas digunakan untuk raful hadas ini berhukum mustakmal dengan 4 syarat ini. Dengan 4 syarat.
Kalau 4 syarat ini nggak terpenuhi nggak mustamal. Tetap tohir mutahhir. Pertama, ayu adiyah mala budda minhu. Digunakan untuk toharo yang harus. Toharo yang harus, yang fardu, yang harus. Kalau toharo sunnah, nggak mustamal. Kalau toharo sunnah tidak mustamal. Kedua, ayakuna qalilan, nggak sampai 2 kula. Kalau air mustamal dikumpulkan jadi 1 sampai mencapai 2 kula, bukan lagi mustakmal, tapi mantan mustamal. Kembali tohir mutahhir. Syarat ketiga, ayan fasil anil udwi, sudah pisah dari anggota badan. Kalau belum pisah, enggak mustakmal. Contoh, antum wudu sudah basuh wajah. Kemudian tangan basuh wajah di luar. Kemudian tangan dimasukkan ke bak mandi yang sedikit. Tangannya antum dimasukkan ke bak mandi yang sedikit. Air sedikit, kalau antum masuki tangan untuk menghilangkan hadas, jadi mustakmal kan ya? Mustakmal kalau sudah pisah dari tangan ini. Selama belum pisah dari tangan ini, nggak mustakmal. Karena itu, kalau asalnya misalnya, antum memasukkan tangan baru dapat separuh. Tangannya belum antum angkat. Belum mustakmal air ini. Belum mustakmal. Karena itu, boleh antum masukkan semuanya. Sampai tenggelam semuanya sampai siku. Karena belum mustakmal untuk tangan ini. Untuk yang lain mustakmal. Untuk tangan ini belum mustakmal. Jadi kalau masih dapat separuh, dilanjutkan sampai tenggelam semua sampai siku boleh. Kemudian digerakkan 3 kali. Dapat basuhan 3 kali. Jadi saat air yang tadi mustakmal itu boleh untuk menyempurnakan tangan ini. Wadah ya? Tidak apa-apa. Itu, tidak apa-apa. Kemudian apa? Kalau untuk anggota yang lain mustakmal sudah. Selama belum pisah dari anggota badan belum mustakmal. Contoh lain, ada tong, air 2 kula berapa tadi? 216 liter. Ada tong isi airnya 180 liter. Berarti tidak sampai 2 kula. Ada orang junub. Masuk ke tong, blum. Jadi orang junub itu masuk ke dalam tong yang ada airnya itu sampai tenggelam semuanya. Di dalam dia niat nawaitul ghuslal mafrud li raf'il hadasil akbar. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Nah, airnya tidak sampai 2 kula kan ya? Dia tenggelam di situ. Selama dia belum keluar dari tong, airnya belum mustakmal. Walaupun hadasnya sudah hilang. Hadasnya sudah hilang apa enggak dengan nawaitul ghusla itu? Jadi ada air tong 180 liter. Orang masuk blung, tenggelam semua. Nawaitul ghuslal mafrud li rafil hadasil akbar. Hilang hadasnya sudah. Artinya air ini sudah menghilangkan hadas besar, tapi belum pisah dari badannya ya. Belum pisah. Badannya masih di dalam. Airnya belum mustakmal. Lah setelah hilang hadas, kok ternyata keluar mani lagi? Junub lagi apa enggak? Junub lagi. Ya, jadi habis mandi nawaitul ghusl mafrud, belum keluar dari air, keluar mani lagi. Sisa dari tadi enggak tuntas ya. Keluar mani lagi ya. Junub lagi apa enggak? Junub lagi. Airnya sudah mustakmal apa belum yang tadi? Belum, karena belum bisa. Niat lagi nawaitul ghusl mafrud. Hilang lagi kan hadasnya kan ya? Nah, itu. Kemudian kan sunatnya mandi itu kan taslis kan? 3 kali kan ya? Kepingin 3 kali, ya goyangkan badannya gini. Dapat kesunatan taslis ya. Airnya belum mustakmal. Kemudian dia belum keluar dari tong, airnya belum mustakmal kan ya? Ngentut dia. Dalam air ngentut, blukuduk. Ngentut. Hadas kecil apa enggak? Di dalam air itu dia nawaitul wudu al-rafil hadasil asghar lillahi taala. Sah apa enggak? Sah, karena belum mustakmal. Walaupun sudah menghilangkan hadas, kalau belum pisah dari anggota badan, belum mustakmal. Wadah. Belum mustakmal. Tapi kalau untuk tangan yang dimasukkan tadi ya khusus untuk menyempurnakan tangan ini. Untuk tangan yang kiri atau untuk kepala, untuk kaki tidak bisa. Kemudian yang keempat al-yan wal ightiraf. Tidak ada niat ightiraf. Niat ightiraf ini nanti ada pembahasan sendiri, kita bahas nanti malam insyaallah.
Soalnya ini perlu dijelaskan. Wadah ya? Perlu dijelaskan. Kemudian ini syarat mustakmal fi rafil hadas. Nah, ada mustakmal fi izalatin najis. Gitu. Jadi ada mustakmal fi izalatin najis. Gitu. Mustakmal fi izalatin najis syaratnya 6. Kalau mustakmal fi rafil hadas itu syaratnya berapa? 4. Kalau mustakmal fi izalatin najis itu ada 6. Air yang bekas digunakan mensucikan najis itu mustakmal, artinya suci dan tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Dibuat toharo tidak boleh, diminum, dibuat masak tidak apa-apa. Syaratnya 6. Kalau 6 syarat ini nggak terpenuhi, ada kalanya tetap tohir mutohir, ada kalanya malah mutanajis, tidak tohir. Pertama, syarat pertama, ayakunal ma'u waridan, airnya yang datang. Jadi ada air 1 timba, tangannya najis. Jadi ada air 1 timba, tangannya najis. Airnya yang datang, tangan najis ini antum siram. Antum siram. Lah air yang netes ini untuk nyuci tangan yang najis, ini yang mustakmal. Kalau tangannya dicelupkan, tangannya najis, airnya ikut najis. Makanya cuci tangan pakai kobokan itu resiko. Kalau ada tangannya tadi najis kelupaan, antum cuci tangan di kobokan itu najis. Setelah itu banyak orang lain cuci tangan setelah antum najis semuanya, makan jadi najis semuanya, itu ribet nanti ya. Makanya yang benar cuci tangan itu ya pakai yang dikelucur itu, pakai alat yang kelucur itu, pakai kayak teko khusus itu ya cuci tangan. Jangan pakai kobokan, resiko kalau ada yang najis tangannya. Kita tidak usah was-was enggak, tapi untuk ihtiyaton kita tidak usah was-was ketika ada kobokan gitu najis apa enggak usah nanya. Kalau nanya bikin ketahuan najis nanti. Kalau enggak tahu enggak apa-apa ya. Itu. Enggak usah was-was. Tapi kalau kita mau ada tamu atau kita sendiri, ahsan cuci tangannya pakai air mengalir. Gitu. Jadi airnya yang datang, jangan najisnya yang datang. Kalau tangan yang najis yang dimasukkan ke kobokan, tidak suci, bukan mustakmal, najis semua, tangannya najis, airnya najis. Kalau yang dikelucur, lah air gerojokannya ini mustakmal. Yang kedua, ayakunal ma' qalilan, airnya sedikit. Kalau airnya banyak, tidak ada ceritanya air mustakmal itu banyak. Banyak itu berapa tadi? 2 kula alias 216 liter. Syarat ketiga ayat hurul mahal. Tempat najis yang dicuci ini sudah suci. Kalau masih najis, air yang gerojok semuanya najis. Antum ada, ini najis misalnya. Ini najis. Antum siram pakai air. Kalau ini sudah suci ininya, air yang gerojok ini bisa mustakmal. Tapi kalau antum gerojok, ternyata najisnya masih nempel di sini. Semua air yang gerojok ini najis semuanya.
semua airnya najis. Karena itu hati-hati. Ada karpet najis, antum semprot pakai air, tak hilang-hilang najisnya. Semua air yang gerojok itu najis semuanya. Najis semuanya. Wadah ya. Karena itu hati-hati kalau ada kotoran ayam di lantai kayak gitu itu. Jangan langsung disiram gitu aja. Kalau nggak langsung bersih, najis semuanya air yang ngalir kemana-mana itu. Tambah bikin ribet. Kemudian yang keempat, Allah yataghayyarul ma, airnya tidak berubah. Kalau berubah najis. Yang kelima, ayan fasila anil mahal, airnya sudah pisah, sudah netes, sudah pisah dari tempat najisnya. Kalau belum pisah, belum mustakmal. Contoh, ada ini air ini penghapus ini najis semua dari atas sampai bawah. Tak siram. Nah, ketika tak siram, ini kan membersihkan najis yang atas. Berarti air yang sudah ngalir dari atas sampai sini ini sudah menghilangkan najis apa enggak? Sudah menghilangkan najis kan? Berarti sudah ada mala buddha minhu. Tapi karena belum pisah dari tempat najis, belum mustakmal. Karena itu air yang sudah ngalir ke bawah sampai sini ini bisa mensucikan najis di bawahnya. Ini. Belum mustakmal. Kalau udah netes baru mustakmal. Bisa mustakmal. Syarat yang keenam, alla yazida wasnuh, berat airnya tidak bertambah. Setelah ba'dan fisoli anil mahal al-maksul, setelah pisah dari tempat yang dibasuh. Tadi sebelum dibuat membasuh, berat airnya sebanyak 100 gram. 100 gram. Setelah dibuat basuh dan pisah dari tempat najisnya ini, jangan sampai beratnya bertambah. Itu. Jangan sampai beratnya bertambah. Bertambah dari apa? Anil qadril ladzi kana alaihi qabla al-usri. Dari ukuran semula sebelum dibuat membasuh. Kalau sampai tambah, najis. Kenapa? Berarti air ini menjadi berat, ada partikel-partikel najis yang larut ke dalam air. Jadi kalau ini tak siram, air ini awalnya beratnya 100 gram, jangan sampai setelah dibuat nyuci beratnya lebih dari 100 gram. Kalau lebih berarti ada najis yang larut ke dalam air. Kalau kurang nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa. Kurang nggak apa-apa. Tapi ya tetap mempertimbangkan apa? Air yang melekat ada di sini. Kotoran-kotoran suci yang ada di sini yang ikut, itu tetap dipertimbangkan. Tapi tidak harus timbang, tak timbang dulu ya. Sebelum nyuci tak timbang berapa gram. Oh sekian 90,88 gram. Habis itu nanti ini timbangannya berapa, enggak usah, kira-kira saja. Cukup kira-kira. Wah, ya. Enggak harus dibuktikan beneran. Udah, ini syaratnya air mustakmal setelah digunakan menghilangkan najis. Wah, deh. Udah. Pembahasan masalah ightiraf insya Allah nanti kita bahas. Soalnya ini waktunya sudah mepet dan ightiraf ini perlu dijelaskan detail biar antum tidak salah paham. Banyak orang salah paham masalah ightiraf ini akhirnya was-was. Kalau salah paham masalah ightiraf ini akhirnya jadi was-was. Karena itu nanti perlu fresh. Nanti setelah antum buka puasa, Humaydi sudah minum kopi, udah fresh lagi ya. Itu. Nah, nanti baru bisa dijelaskan masalah ightiraf. Kalau sekarang tidak pas waktunya. Masalah ightiraf ini kalau daras ke santri perlu diterangkan. Kalau ke masyarakat tidak usah. Bikin mereka bingung. Mereka nggak diterangkan, aman-aman aja atau harunya, tidak was-was. Kalau antum terangkan, bisa jadi salah paham. Akhirnya kalau tidak was-was tidak masalah. Khawatirnya menyebabkan mereka was-was. Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah menjelaskan masalah ightiraf ini ketika pengajian ke masyarakat. Jadi menjelaskan masalah ightiraf diulang-ulang, dijelaskan dengan bahasa yang lugas dan gamblang begitu. Sampai Habib, ada orang fokus sekali kayak paham gitu. Sampai Habib Ahmad ini husnudzon, mereka ini paham. Udah. Kemudian ternyata besoknya orang yang paling fokus kemarin kayak wajahnya kan wajahnya orang itu antum nanti kalau ngajar kelihatan. Murid ini paham apa enggak, itu kelihatan. Kadang ada orang itu sepertinya kurang memperhatikan, tapi kelihatan kalau paham. Ada kadang orang itu tapi kelihatan tidak paham. Itu kalau antum mengajar nanti ketahuan nanti. Bisa melihat itu. Habib Ahmad itu melihat ada orang kelihatannya seperti paham. Senang beliau dakwah ke kampung menjelaskan masalah ightiraf itu.
sepertinya paham. Besoknya nanya orang ini, Habib, antum kemarin jelaskan ikhtiraf itu apa maksudnya? Anda tidak paham belas. Anda nggak paham belas. Oh gitu. Akhirnya tanya sama Habib Ahmad. Nggak usah diulang, kalau orang kampung nggak usah diulang. Akhirnya kata Habib Ahmad, udah gini aja. Ente tadi pas wudhu niat apa? Kata si orang ini, nawaitul khurbat Habib. Saya niat bulat. Saya niat error sudah, niat kacau. Ya udah ibki ala khurbatik ahsan. Udah ahsan niat bulat aja udah. Jadi kalau nanti wudhu niat bulat aja, enggak musakmal udah. Jadi ini antum enggak tertawa karena enggak paham masalah ikhtiraf juga. Nanti insya Allah malam nanti tak terangkan masalah ikhtiraf. Gampang, enggak susah. Kalau untuk santri gampang, kalau ke masyarakat enggak usah diterangkan. Ya, itu gampang. Nah, jadi kalau ke masyarakat enggak usah diterangkan. Bulat kalau ke masyarakat nanti. Nah, ikhtiraf ini tak jelaskan nanti detail apa itu niat ikhtiraf, kapan diperlukan niat ikhtiraf, dan apakah wajib niat ikhtiraf. Itu 3 poin itu yang nanti akan dibahas insya Allah. Jadi apa itu niat ikhtiraf, kapan diperlukan niat ikhtiraf, wajib apa enggak niat ikhtiraf. Ini 3 hal ini. Kalau antum paham, enak. Orang kalau enggak paham, baca kitab masalah niat ikhtiraf, enggak paham maksudnya, bisa menjadi penyebab dia was-was. Padahal enggak perlu untuk was-was, biasa aja. Akhirnya banyak orang gara-gara enggak paham masalah ikhtiraf ini, habis wudhu airnya dibuang, ditimba itu. Atau 1 bak mandi dibuang semuanya. Was-was. Buang-buang air ya, buang-buang air enggak. Gitu. Insya Allah nanti malam ketika antum sudah fresh, insya Allah diterangkan. Wallahu a'lam bishawab.